Semenjak pendudukan Jepang atas Indonesia, mereka mulai menerapkan banyak hal di Indonesia untuk kepentingan perang, terutama mengenai pemerintahan. Bagaimanakah pemerintahan pada masa perang ini? Hai Digitalian, kembali lagi bersama saya Kak Aswan. Pada mata pelajaran sejarah, kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan militer pada masa Jepang. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang mencetuskan ide untuk mengikutsertakan penduduk daerah jajahan ke dalam pertahanan dan juga kemiliteran. Maka dibentuklah pemerintahan militer. Kemudian, Kepulauan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Pembagian administrasi seperti ini berkaitan dengan kepentingan Jepang terhadap wilayah pada tiap-tiap pembagian tersebut, baik dari segi militer, politik, maupun ekonomi. Pembagian ini antara lain: pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomi Sudan untuk Sumatera dan pusatnya di Bukit Tinggi. Kedua ialah pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, dan pusatnya ialah di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau Daini Nanken Kantai. Dan terakhir ialah pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dan pusatnya ialah di Makassar. Di Pulau Jawa masih diberlakukan pemerintahan sementara yang didasarkan pada Osamu Seirei, yang merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Undang-undang ini mencakup: pertama, jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan dan segala kekuasaannya diambil alih oleh tentara Jepang di Jawa. Kedua ialah pejabat dan pegawai pada masa pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui dengan syarat memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Dan ketiga ialah badan pemerintahan serta undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui secara resmi untuk sementara. Namun, hal itu selama tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang ialah sebagai berikut. Pertama, Gun Shirekan atau Panglima Tentara yang merupakan pucuk pimpinan yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi. Jabatan ini pertama kali dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kedua ialah Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf dan pertama kali dijabat oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut sebagai Gun Seikanbu, dan di lingkungannya terdapat 5 bu, yakni semacam departemen. Antara lain ialah: pertama, Somabu atau Departemen Dalam Negeri. Kedua, Zaimubu atau Departemen Keuangan. Ketiga, Sangfobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan, atau juga urusan perekonomian. Keempat ialah
Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Dan terakhir ialah Shihobu atau Departemen Kehakiman. Yang ketiga ialah Kunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Kunseibu ini meliputi pertama, Jawa Barat yang pusatnya di Bandung, kedua, Jawa Tengah yang pusatnya di Semarang, ketiga, Jawa Timur yang pusatnya di Surabaya, keempat, ditambah 2 daerah istimewa atau Koci, yakni Koci Yogyakarta dan Koci Surakarta. Di dalam pemerintahan ini, Jepang juga membentuk Kempeitai, yakni polisi militer, serta Jepang juga menanamkan pengaruhnya pada bidang lain, seperti hanya memperbolehkan lagu kebangsaan Jepang Kimi-ga-yo untuk diperdengarkan, kemudian mengubah tarikh Masehi menjadi tarikh Sumera yang merupakan tarikh Jepang, sehingga pada masa itu yang merupakan tahun 1942 pada tarikh Masehi berubah menjadi tahun 2602 pada tarikh Sumera. Kemudian mereka melakukan perayaan Tencho Setsu pada tiap tahunnya. Tencho Setsu ini merupakan perayaan hari lahir dari Kaisar Hirohito, serta mereka melakukan penggunaan bahasa Jepang pada perpolitikan. Oke Digitalian, kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah pemerintahan militer Jepang diperlakukan dengan membagi kepulauan Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, serta susunan pemerintahan militer ini dijabat oleh para anggota militer Jepang. Cukup sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Hanya di buku digitalku Media Belajar Era Masa Kini. Sampai jumpa. Semenjak Halo Digitalian, jumpa lagi dengan saya Kak Hoir. Pada video kali ini, Kakak akan menjelaskan materi tentang organisasi sosial kemasyarakatan. Adapun organisasi yang akan kita bahas adalah Gerakan 3A. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video ini ya adik-adik. Nah adik-adik, Gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Gerakan ini memiliki arti Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, tujuan dari gerakan ini adalah menanamkan semangat untuk membela Jepang dalam rangka melawan sekutu. Pemimpin dari Gerakan 3A ini adalah Mr. Samsudin. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan dari Gerakan 3A. Tujuan ini secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menarik simpati rakyat. Yang kedua, meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang merupakan pemimpin terkuat di Asia.
Dan yang ketiga yaitu memberi peluang bagi pemimpin Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahannya. Sayangnya, gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan karena keberadaannya kurang mendapat simpati dari rakyat. Sebagai gantinya, maka pemerintah Jepang mendirikan organisasi baru yang bernama Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, tepat di tahun 1943, gerakan 3A ini dibubarkan dan para pemimpin Indonesia yang ditahan dilepaskan. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan dari kakak tentang gerakan 3A. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap di buku digitalku, media belajar era masa kini. Sampai jumpa. Halo. Dengan berdirinya pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang mulai melakukan eksploitasi terhadap sumber daya Indonesia. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Belanda. Eksploitasi ini juga berfokus pada perekonomian Indonesia untuk keperluan Jepang. Tapi apakah Jepang melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh Belanda? Dan bagaimana ya kebijakan ekonomi Jepang tersebut? Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Aswan. Teman-teman, kalian pasti tahu bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia juga dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, yakni Jepang ingin memanfaatkan perekonomian Indonesia guna menunjang kemenangan Jepang dalam perang. Tapi kira-kira kebijakan seperti apakah yang diterapkan Jepang untuk memanfaatkan perekonomian Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam ekonomi perang. Melalui diskusi kita kali ini, kakak harap kalian mampu menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Serta tujuan kita kali ini ialah untuk mengetahui kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia. Untuk mempermudah pembahasan kita kali ini, maka pembahasan tentang ekonomi perang akan dibagi menjadi pelaksanaan ekonomi perang dan kemunduran ekonomi Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Perang Dunia II, Jepang telah menjadi negara industri dan imperialis di Asia. Ini pula yang mendorong Jepang untuk menguasai Indonesia. Kenapa? Karena Jepang memerlukan bahan baku dan lahan untuk memasarkan produk dari industri mereka. Dan kedua keperluan Jepang tersebut dapat dipenuhi oleh Indonesia. Maka dengan itu, Jepang memutuskan untuk menguasai Indonesia. Lalu, apa yang terjadi setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia? Ya, seluruh kekuatan ekonomi Indonesia digunakan untuk keperluan Jepang, terutama dalam memenangkan perang yang sedang mereka lakukan. Kebijakan inilah yang disebut dengan ekonomi perang. Ternyata, sebelum Jepang memasuki Indonesia pada tahun 1942, tentara Hindia Belanda di Indonesia melakukan pembumi hangusan objek-objek vital di Indonesia. Ini bertujuan untuk mempersulit Jepang dalam menduduki Indonesia. Dan teman-teman, ternyata tindakan itu tidak hanya berdampak pada pemerintah Jepang, melainkan juga berdampak pada perekonomian Indonesia yang menjadi lumpuh.
Mengetahui hal tersebut, Jepang mengambil langkah dengan melakukan rehabilitasi prasarana ekonomi. Kak, apa itu rehabilitasi prasarana ekonomi? Itu merupakan pembangunan atau perbaikan terhadap prasarana ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, bangunan-bangunan penting, serta menerapkan peraturan perekonomian di Indonesia. Dalam bidang transportasi, kebutuhan Jepang akan kapal mendorong dibukanya industri kapal angkut dari kayu di Indonesia, serta pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat. Meski terdengar sangat menjanjikan, ternyata semua usaha itu tidak berkembang lancar karena pemerintah Jepang kekurangan suku cadang. Mari kita uji kemampuan kita melalui kuis berikut. Pertanyaannya ialah, apa tujuan pengarahan perekonomian Indonesia oleh Jepang? A. Untuk membantu kemenangan Perang Jepang. B. Mengisi kekosongan kas. Atau C. Mendukung kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang benar ialah A. Untuk membantu kemenangan Perang Jepang. Tujuan dari pengarahan ekonomi atau pelaksanaan ekonomi perang adalah untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang dengan memanfaatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan dalam ekonomi perang banyak memberikan kemunduran dalam ekonomi Indonesia. Contohnya seperti perkebunan tanaman ekspor yang penting untuk ekonomi Indonesia mengalami stagnasi selama masa pendudukan Jepang. Ini juga dampak dari kebijakan Jepang yang memutus hubungan Indonesia dengan Eropa, yang mana Eropa merupakan pusat perdagangan dunia. Kebijakan lain dalam penerapan ekonomi perang yakni tanah perkebunan dijadikan sebagai tanah pertanian kebutuhan Jepang di dalam perang. Contohnya seperti tanaman padi untuk makanan dan jarak untuk minyak pelumas mesin. Terhentinya produksi tanaman ekspor juga berdampak pada ditutupnya pabrik-pabrik produksi seperti pabrik gula dan pabrik tekstil. Dan ternyata teman-teman, meski telah mengalihkan kebun tanaman ekspor untuk tanaman bahan pokok, ternyata kebutuhan Jepang lebih besar dibandingkan hasil panen. Sehingga pemerintah Jepang juga membuka lahan pertanian baru dengan cara menebangi hutan secara liar dan besar-besaran. Contohnya seperti di Pulau Jawa yang terjadi penebangan hutan secara liar seluas 500.000 hektar. Dan sudah bisa ditebak bahwa penebangan liar pasti berdampak buruk. Ya, ini berdampak pada terjadinya erosi, banjir, dan berkurangnya sumber mata air di Indonesia, yang mana keadaan tersebut semakin merugikan hasil panen terutama padi. Untuk mengatasi keadaan ini, kemudian pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat terkait dengan produksi padi. Contoh peraturan tersebut ialah padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepanglah yang berhak mengatur produksi, pungutan, dan penyaluran padi serta menuntut harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokuro Kondri Shimusho atau Kantor Pengolahan Pangan. Selanjutnya, penggilingan dan perdagangan padi tidak boleh beroperasi sendiri dan harus diatur oleh Kantor Pengolahan Pangan. Dan juga ada aturan bahwa para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pula oleh pemerintah Jepang. Teman-teman, mari kita uji kemampuan kita melalui kuis berikut. Pertanyaannya ialah, mengapa peningkatan hasil panen padi pada masa Jepang membuat perekonomian Indonesia memburuk? A. Karena hasil panen Indonesia berkualitas buruk. B. Karena Jepang mengalihkan lahan tanaman ekspor menjadi sawah padi. Atau C. Karena Jepang mengirimkan hasil panen beras ke Jepang.
Jawaban yang benar ialah B, karena Jepang mengalihkan lahan tanaman ekspor menjadi sawah padi. Untuk meningkatkan hasil panen padi, Jepang membuka lahan dengan menebang pohon dan mengalihkan lahan tanaman ekspor menjadi lahan padi. Ini merugikan Indonesia karena produksi tanaman ekspor terhenti dan juga muncul bencana berupa banjir dan kekeringan. Berhubung pembahasan kita telah selesai, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk membuat kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Coba kalian ingat-ingat, tadi kita telah membahas apa saja? Oke, kakak mulai membuat kesimpulannya ya. Ekonomi perang merupakan kebijakan atau sistem yang diterapkan oleh Jepang untuk memanfaatkan segala kekuatan perekonomian Indonesia untuk menunjang Jepang menang dalam perang. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam ekonomi perang tersebut lebih menguntungkan bangsa Jepang dan merugikan bangsa Indonesia. Contoh kerugiannya ialah munculnya bencana banjir dan kekeringan, serta kemunduran ekonomi Indonesia karena Indonesia terputus dengan perdagangan di dunia barat atau Eropa. Oke teman-teman, kita telah sampai di penghujung video. Tapi tenang, karena selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan Jepang lainnya, serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap koloni Jepang. Cukup sekian video kali ini. Ingat untuk tetap semangat dan juga tetap di buku digitalku, media belajar era masa kini. Sampai jumpa.